Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, akhirnya kita sampai ke episode terakhir dari materi manusia dan agama. Di episode pertama, kita sudah sama-sama belajar memahami manusia dengan melihat kehidupan hewan. Kemudian di episode kedua, kita lebih detail membahas tentang bagaimana hakikat manusia, apa itu manusia, dan fungsi atau peran agama sebagai salah satu atau satu-satunya wadah untuk menyalurkan fitrah dasar manusia, yaitu fitrah untuk mengenal Tuhannya. Dan di episode terakhir, di episode ketiga kali ini, Ibu akan membahas tentang Islam sebagai hidayah agama yang diberikan Tuhan sebagai anugerah yang paling indah, anugerah yang paling berharga yang telah Tuhan berikan pada manusia biasa seperti kita. Dan pada episode ini juga, Ibu berharap kalian akan bersyukur bahwa kalian telah memilih dan mengenal Islam. Di episode kedua sebelumnya tentang hubungan manusia dan agama, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk manusia percaya terhadap Tuhan, mempercayai sesuatu yang maha yang kita sebut dengan Tuhan, itu merupakan fitrah, merupakan sifat dasar manusia. Artinya, tidak mungkin ada satupun manusia yang tidak percaya Tuhan. Lantas, kenapa ateis muncul? Ateis itu muncul bukan dari awalnya dia tidak percaya terhadap Tuhan, tapi ateis muncul karena orang tersebut mendapatkan informasi yang salah tentang Tuhan. Atau sebelum dia jadi ateis, dia menerima konsep Tuhan yang salah dari agama sebelumnya. Atau konsep Tuhan yang diajarkan oleh agama sebelumnya tidak memuaskan. Jadi artinya terlepas dari itu semua, sekali lagi ya, percaya kepada Tuhan itu merupakan fitrah manusia, yang tidak mungkin ada manusia yang tidak percaya pada Tuhan. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya apa? Tuhan secara khusus menciptakan manusia dan jin untuk melakukan pengabdian kepadanya dalam konteks ibadah. Dan untuk mewujudkan tujuan penciptaannya itu, Tuhan tidak tinggal diam sebagaimana pencipta-pencipta pada umumnya di dunia kita, di dunia manusia. Misalnya, orang yang membuat laptop supaya laptop itu bisa dijalankan sebagaimana mestinya, makanya orang penciptanya itu membuat manual book gitu ya, atau panduan. Kemudian orang yang membuat televisi supaya televisi itu bisa berjalan, bisa nyala, bisa digunakan sebagaimana mestinya, dibuatlah panduan penggunaan televisi. Apalagi Tuhan itu ketika menciptakan makhluk, terkhusus manusia dan jin, yang tujuan penciptaannya untuk beribadah, Tuhan tidak akan membiarkan makhluknya tanpa petunjuk. Artinya, untuk menjalankan kehidupan dalam konteks beribadah kepada Tuhan, manusia diberikan hidayah. Selanjutnya, apa itu hidayah? Hidayah itu secara bahasa adalah petunjuk, manual book, yang diberikan Tuhan kepada setiap makhluk hidup, yang tujuannya untuk mempermudah agar makhluk hidup itu mampu menjalankan kehidupannya. Dalam konteks manusia, hidayah itu Tuhan berikan kepada manusia supaya dia tahu caranya bagaimana untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan dengan demikian, orang yang mengikuti petunjuk Tuhan, petunjuk Allah gitu ya, dia akan mampu menjalankan kehidupannya dengan baik. Artinya, dia bisa melakukan kegiatan ibadah. Makanya di Quran surat Al-Baqarah ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kekhawatiran yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Kenapa? Karena hidayah itu merupakan alat bantu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk hidup untuk mempermudah menjalani kehidupan. Bagi manusia untuk melakukan aktivitas ibadah kepada Sang Pencipta. Apakah hidayah itu Tuhan berikan kepada orang tertentu saja? Makhluk hidup tertentu saja? Tentu tidak.
Tuhan berikan hidayah kepada setiap makhluk hidup tanpa terkecuali. Hanya saja yang bersangkutan mau atau tidak mau mengambil hidayah itu. Setidaknya hidayah yang Tuhan berikan kepada makhluk hidup itu ada 4. Yang pertama adalah hidayah ghoriziyah. Apa itu hidayah ghoriziyah? Hidayah ghoriziyah itu adalah hidayah yang sifatnya instinktif. Jadi Tuhan berikan bersamaan dengan proses penciptaan, atau bahasa sederhananya adalah petunjuk Tuhan berupa kemampuan untuk bertahan hidup, survival gitu. Misalkan ketika kita sedang lapar, perut kroyuk-kroyuk nih, apa yang akan kita lakukan? Kita otomatis langsung mencari makan. Kemudian ketika ada bahaya, misalkan kita ada di dalam sebuah gedung, kemudian ada gempa gitu ya, kita akan otomatis lari atau berusaha melindungi diri. Nah, ini hidayah yang pertama yang Tuhan berikan kepada setiap makhluk hidup, termasuk hewan. Jadi hidayah ghoriziyah ini hidayah yang sifatnya instinktif, jadi otomatis muncul secara tiba-tiba. Atau bahkan kadang-kadang hidayah ghoriziyahnya hewan itu lebih tinggi daripada manusia, gitu ya. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayah hisiyah. Apa itu hidayah hisiyah? Yaitu hidayah yang sifatnya indrawi. Jadi hidayah itu berupa kemampuan untuk menangkap citra lingkungan, sehingga setiap makhluk hidup itu mampu melakukan adaptasi dengan lingkungan di mana ia tinggal. Nah, kemampuan menangkap citra lingkungan hewan itu lebih tinggi daripada manusia. Fungsi indranya terutama. Misalkan, indera penciuman anjing itu lebih tajam daripada indera penciuman manusia. Kemudian, penglihatan burung elang atau burung hantu ketika menangkap mangsa itu lebih tinggi daripada kemampuan manusia. Kemudian, kemampuan gigi ikan hiu, kemampuan gigi buaya itu tajamnya jauh melebihi tajamnya gigi manusia. Terus kekuatan tenaga orang utan misalkan gitu ya, dibandingkan dengan manusia itu lebih besar. Kemudian kekuatan kulit badak dibanding dengan kulit manusia. Kulit manusia lembek gitu ya, tapi kulit badak itu tebal luar biasa. Kemudian kemampuan adaptif penguin di cuaca ekstrim di kutub utara misalkan ya, ketika menyelam di kedinginan itu lebih tinggi daripada manusia. Manusia tanpa alat bantu itu tidak bisa apa-apa. Nah, untuk hidayah yang pertama dan kedua ini Tuhan berikan kepada setiap makhluk hidup termasuk hewan, tumbuhan, dan seterusnya. Lalu hidayah yang ketiga yaitu hidayah akliyah. Apa sih hidayah akliyah? Akliyah ini adalah hidayah yang sifatnya intelektual, yaitu petunjuk yang diberikan Allah kepada manusia berupa kemampuan berpikir. Sehingga manusia ini dengan adanya hidayah akliyah ini mampu mengolah segala informasi yang ditangkap melalui indera. Dan dengan kemampuan ini juga manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menciptakan kemudahan, kesejahteraan, dan kenyamanan hidupnya. Dan dengan hidayah ini pula manusia mampu mengatasi keterbatasan pada dua hidayah sebelumnya, yang tadi hidayah ghoriziyah dan hidayah hisiyah. Jadi misalkan walaupun manusia ini tidak bisa melakukan penciuman lebih tajam secara langsung gitu dengan hidungnya ya, jika dibandingkan dengan anjing atau hewan yang lainnya, tapi dengan ilmu pengetahuan manusia mampu berpikir, mampu mengembangkan alat yang mampu mendeteksi lebih detail, mendeteksi lebih canggih daripada kemampuan hidung anjing. Misalkan dengan menciptakan alat pemindai gitu ya, dan seterusnya. Itu hidayah yang ketiga. Dan hidayah keempat atau hidayah yang terakhir adalah hidayah diniyah. Apa itu diniyah? Yaitu berupa ajaran agama atau petunjuk yang diberikan Allah berupa ajaran-ajaran praktis untuk diterapkan dalam meniti kehidupan, baik secara individual ataupun secara komunal, sehingga manusia mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan yang hakiki serta ketenangan batin dalam menjalani kehidupan. Intinya, hidayah diniyah itu adalah hidayah yang berupa ajaran agama. Dan dalam konteks ini, hidayah itu adalah Islam.
Oke, sekarang kita sama-sama simpulkan bahwa dari keempat hidayah tersebut, yang pertama ada hidayah goriziyah, itu artinya hidayah yang sifatnya instinktif. Kemudian yang kedua ada hidayah hissiyah, hidayah yang sifatnya indrawi. Kemudian ada hidayah akliyah, hidayah yang sifatnya intelektual, kemampuan berpikir gitu. Kemudian yang terakhir adalah hidayah diniyah, yaitu hidayah berupa ajaran agama. Dan dalam konteks ini hidayah tersebut adalah Islam. Oke, sekarang apa itu Islam? Islam kita lihat dari bahasa dan istilah. Secara bahasa, Islam itu berasal dari 3 akar kata setidaknya. Yang pertama adalah aslama, yang kedua adalah salam, dan yang ketiga adalah salama. Apa itu aslama? Aslama itu artinya berserah diri. Dengan demikian, ketika seseorang sudah menjadi muslim, maka dia harus menyerahkan diri, harus berserah diri, harus tunduk patuh pada aturan-aturan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Kenapa seorang muslim memilih demikian? Karena ingat, Islam itu adalah hidayah. Islam itu adalah hidayah yang diberikan oleh Allah untuk mempermudah manusia menjalankan kehidupannya. Maka wajar jika seorang muslim itu harus berserah diri pada aturan yang Allah ciptakan untuk dirinya. Karena hanya dengan mengikuti aturan itu, dia akan mendapatkan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang kedua, salam. Salam itu artinya damai. Dengan demikian, seorang muslim itu akan mendapatkan rasa damai dan menyebarkan kedamaian dalam dirinya. Kenapa? Karena sekali lagi, sebagaimana Tuhan sudah firmankan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 38, yang sebelumnya sudah saya sampaikan, bahwa orang yang mengikuti petunjuk Tuhan, faman tabi'a hudayah, kata Allah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia akan mendapatkan ketenangan, tidak ada rasa khawatir dan kesepian, sehingga dia akan memperoleh kedamaian dalam hidupnya, karena dia mengikuti petunjuk Sang Pencipta. Kemudian yang ketiga, secara bahasa Islam itu adalah salamah, yang berarti keselamatan. Karena memang Islam sebagai hidayah, jadi Islam itu menjamin manusia untuk bisa menjalankan kehidupannya dengan benar. Karena Islam adalah petunjuk Tuhan, petunjuk untuk kehidupan manusia yang diberikan oleh Sang Pencipta. Ingat, dalam logika manusia, dalam kehidupan manusia, hal yang paling rasional di dunia ini adalah kalau kalian ingin hidup bahagia, ikuti petunjuk Sang Pencipta. Karena yang paling tahu tentang kita adalah yang menciptakan kita, yaitu Tuhan. Dan Islam itu adalah pedoman hidup bagi manusia. Supaya apa? Supaya manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik. Salah satunya adalah untuk menjalankan fungsi ibadah. Nah, itu makna Islam secara bahasa. Sementara secara istilah kita bisa lihat dari 2 sisi, makna Islam secara umum dan makna Islam secara khusus. Yang pertama, Islam secara umum. Islam secara umum itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Artinya, Islam dalam konteks ini adalah Islam atau saat itu ajaran yang memiliki misi tauhidullah. Jadi semua agama yang dibawa oleh para nabi, semua ajaran para nabi, misinya sama, yaitu tauhidullah. Jadi Islam dalam konteks ini adalah Islam sebagai ajaran yang dibawa oleh para nabi yang memiliki misi tauhid. Sementara Islam dalam konteks khusus itu adalah Islam yang dibawa atau satu nama untuk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga seseorang itu ketika ingin menjadi muslim, dia harus bersyahadat. Hanya saja dalam kenyataannya ada orang yang bersyahadat tanpa iman. Artinya asal-asalan aja, asal sebut gitu. Dan ada juga orang yang bersyahadat dengan iman. Sekarang kita lihat orang yang bersyahadat tanpa iman atau dunal iman. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kata Allah, kamu itu belum beriman, tetapi katakanlah kami baru berislam. Karena iman yang sebenarnya itu belum masuk ke dalam hatimu. Jadi Islamnya mereka ini tanpa disertai iman. Atau ke dalam bahasa sederhananya adalah
munafik gitu ya. Jadi itu tipe yang pertama, orang yang bersyahadat atau bersaksi tentang keislamannya tapi tanpa iman. Kemudian yang kedua, orang yang bersyahadat atau bersaksi tentang keislamannya tetapi disertai iman atau Islam yang kafah. Seperti di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 131 tentang keimanan Nabi Ibrahim. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Kemudian dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersaksi akan keislaman kita, tapi disertai dengan iman. Oke, yang kedua, Islam dalam konteks ajaran Nabi Muhammad itu adalah syariat. Jadi yang membedakan antara ajaran Nabi Muhammad dengan yang lainnya itu adalah syariat. Oke, sekarang kita ulas kembali. Islam secara bahasa tadi ada 3 akar kata. Yang pertama berserah diri atau aslam. Yang kedua salam, yaitu damai. Yang ketiga adalah salamah atau keselamatan. Kemudian Islam secara istilah dalam konteks umum adalah agama yang dibawa oleh para nabi yang membawa misi tauhid. Sementara secara khusus Islam itu adalah nama untuk sebuah agama yang khusus dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita berbicara tentang tujuan dari syariat Islam dalam konteks ajaran Nabi Muhammad tentunya. Semua ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dibangun atas dasar 5 prinsip utama. Yang pertama adalah menjaga dan memelihara agama. Kemudian yang kedua adalah menjaga dan memelihara jiwa. Yang ketiga adalah menjaga dan memelihara akal. Yang keempat adalah menjaga dan memelihara harta, serta yang kelima adalah menjaga dan memelihara keturunan. Yang kelima, tujuan ini terkenal dengan istilah maqasid syariah. Tujuan dari syariat Islam yang pertama adalah menjaga dan memelihara agama. Maksudnya apa? Syariat Islam itu diturunkan bertujuan untuk menjaga manusia dari segala kepercayaan dan keyakinan syirik kepada Allah. Jadi misinya adalah tauhidullah. Tapi di samping itu, Islam juga menjamin kebebasan manusia untuk berkeyakinan. Dalam praktiknya tidak ada paksaan dalam beragama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha wallahu sami'un alim. Ketahuilah, tidak ada paksaan dalam agama. Siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang tidak mau beriman silahkan, begitu ya. Itu yang pertama. Dan seorang muslim dilarang untuk menjelekkan agama lain atau sesembahan agama lain. Kemudian yang kedua, yaitu menjaga dan memelihara jiwa. Apa maksudnya? Jadi setiap syariat dan aturan dalam Islam itu bertujuan untuk menjaga nyawa atau kehidupan. Jadi di sini ajaran Islam itu dibangun atas prinsip memelihara kehidupan. Larangan membunuh, bahkan hukumannya serius, dikisos begitu ya. Dan hukuman itu tujuannya agar manusia tidak melakukan itu. Bahkan di dalam Al-Quran dinyatakan barang siapa telah membunuh satu manusia, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia secara keseluruhan. Kita lihat ya di Quran surat Al-Maidah ayat 32. Kata Allah, barang siapa yang membunuh satu jiwa manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, kata Allah, maka seolah-olah dia sudah membunuh manusia secara keseluruhan. Maka barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia sudah memelihara kehidupan untuk manusia secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga, maqasid syariah Islam itu adalah hifzul aqli atau menjaga akal. Jaminan untuk penggunaan akal. Makanya setiap bentuk hal yang bisa merusak atau menghalangi fungsi akal itu diharamkan di dalam syariat Islam. Karena apa? Karena menjaga akal dalam agama Islam itu sesuatu yang mesti ditegakkan. Karena kalau akalnya tidak berfungsi, ia tidak akan bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Jadi jaminan untuk melakukan atau mengembangkan potensi akal atau untuk menjaga akal itu disampaikan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90.
Kata Allah, Allah itu mengharamkan khamr. Itu bukan semata-mata hanya karena termasuk perbuatan setan, tetapi khamr itu juga akan merusak potensi akal. Lalu yang keempat adalah hifzul mal atau menjaga harta. Dalam konteks ini, syariat Islam sangat menghormati hak kepemilikan manusia di alam semesta. Makanya larangan mencuri itu ancamannya serius, potong. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga menegakkan hukum ini. Kata beliau, kalau seandainya Fatimah, putri Muhammad itu mencuri, niscaya aku akan langsung potong tangannya. Terkait menjaga dan menghargai atau memelihara harta ini, disampaikan Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Kata Allah, laki-laki dan perempuan yang melakukan pencurian, potonglah kedua tangannya. Itu hukumannya, kata Allah. Jadi tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Ketika mereka berbuat salah, melakukan pencurian khususnya ya, maka potonglah kedua tangannya. Atau yang biasa dikenal dengan hukum kisos. Dan yang terakhir adalah menjaga keturunan. Dalam konteks ini, Islam sangat memahami manusia yang memiliki fitrah untuk menyenangi lawan jenis. Makanya Islam itu sangat mempermudah pernikahan. Kita lihat di surat An-Nisa ayat 1, kata Allah, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Tuhan menciptakan pasangannya, istrinya, kemudian memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan." Bahkan di dalam hadis kata Rasul, "Wahai pemuda, barang siapa yang mampu, maka menikahlah." Bahkan Rasul mengatakan, "An-nikahu sunnati." Menikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, termasuk salah satunya adalah pernikahan, gitu ya, dia bukan bagian dari umatku. Seperti itu ya. Oke, setelah kita membahas tentang tujuan dari ajaran Islam, selanjutnya kita akan membahas tentang misi dari ajaran Islam secara umum. Misi ajaran Islam itu ada 4. Yang pertama adalah misi kredial. Yang kedua adalah misi ritual. Yang ketiga adalah misi etika, dan yang keempat adalah misi sosial. Yang pertama, apa itu misi kredial? Misi kredial ini dari ajaran Islam adalah tauhidullah. Artinya membebaskan manusia dari ketergantungan kepada selain Allah. Ajaran Islam memiliki misi bagaimana agar manusia itu mampu mengimplementasikan konsep tauhidullah dalam setiap dimensi kehidupannya, sehingga dimanapun, kapanpun dia berada, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak akan bergantung kecuali kepada Allah. Itu ya, itu misi pertama, misi kredial. Kemudian yang kedua yaitu misi ritual, yaitu isinya tentang ajaran Islam. Maksudnya apa? Ajaran Islam yang memiliki misi untuk mengajarkan bagaimana agar umat Islam itu mampu menjadikan setiap detik kehidupannya itu adalah ibadah, tanpa membeda-bedakan antara ritual dan sosial. Jadi dua bidang itu adalah ibadah. Setiap detik yang dilakukan oleh seorang muslim itu harus bernilai ibadah. Karena ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Lalu yang ketiga yaitu misi etika. Apa yang dimaksud dengan misi etika dari ajaran Islam? Ajaran Islam ingin mengajarkan pada setiap pemeluknya untuk selalu berperilaku baik. Bukan hanya pada diri sendiri, tetapi kepada sesama, kepada lingkungan, termasuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan gitu ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Jadi tujuan utama dari diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi, manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat. Ya, jadi ajaran Islam itu adalah dijadikan sebagai standar etika manusia dalam berperilaku. Kemudian yang terakhir yaitu misi dari ajaran Islam, yaitu misi sosial. Apa itu misi sosial? Yaitu muamalah. Misi Islam dalam aspek muamalah ini adalah bahwa tidak boleh ada sesuatu pun dari tindak tanduk manusia yang lari dari prinsip
ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan konsep dan prinsip-prinsip umum bagi manusia dalam berhubungan dengan sesamanya. Dengan demikian, maka seluruh aktivitas dan tindak tanduk manusia itu harus sesuai menjurus dan sinergis dengan apa yang telah ditetapkan di dalam nas, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Jadi intinya misi sosial ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan muamalah manusia. Oke, jadi seperti itu ya. Selesai sudah materi manusia dan agama di episode yang ketiga ini, yaitu Islam sebagai hidayah. Selanjutnya kita akan sama-sama belajar kembali pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.